Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnul Resyahanin dari kelas 1142 nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Daniel Bernoulli selaku penemu dari hukum Bernoulli. Topik pembahasan kita pada hari ini akan terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah biografi dari Daniel Bernoulli, yang kedua adalah fenomena yang mendasari penemuan dari persamaan Bernoulli, yang ketiga adalah persamaan Bernoulli, dan yang keempat adalah penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Biografi dari Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan dari Swiss. Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya mekanika fluida. Namanya disebut dalam prinsip Bernoulli yang sekarang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan, serta contoh tertentu dari konservasi energi yang menggambarkan matematika dan mekanisme yang mendasari pengoperasian dua teknologi penting dari abad ke-20, yaitu karburator dan sayap pesawat. Daniel Bernoulli lahir pada tanggal 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda, lalu beliau meninggal pada tanggal 17 Maret 1782 di Basel, Swiss. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarga. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan juga kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam bidang kedokteran yang ia kemukakan. Fenomena yang mendasari penemuan hukum Bernoulli. Dalam hidrodinamika tahun 1738, ia meletakkan dasar bagi teori kinetik gas dan menerapkan ide untuk menjelaskan dan hukum Boyle. Dia bekerja dengan Euler pada elastisitas dan pengembangan persamaan balok Euler-Bernoulli. Prinsip Bernoulli digunakan dalam aerodinamika. Bersama Euler, Bernoulli mencoba untuk menemukan lebih banyak tentang aliran cairan. Secara khusus, mereka ingin tahu tentang hubungan antara kecepatan arus darah dan juga tekanannya. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang bermassa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul sehingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambahkan dengan energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, V merupakan kecepatan fluida, Q merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian. Persamaan Bernoulli yang satu ini bisa dituliskan seperti yang ditampilkan dalam PowerPoint. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya pada gambar tersebut, titik 2 memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan titik 1. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial dari fluida tersebut. Beranjak pada pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai penerapan dari hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Bernoulli yang pertama ialah pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Pada bagian depan pesawat terbang dirancang untuk melengkung ke atas. Udara yang mengalir pada sayap pesawat terbang tersebut akan seperti air yang mengalir pada pipa yang memiliki penampang yang besar menuju ke pipa yang memiliki penampang yang kecil. Hal tersebut akan membuat laju dari udara yang berada di atas pesawat menjadi cepat sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi rendah. Akibatnya, akan terjadi perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawah sayap pesawat. Maka sayap pesawat akan terdorong ke atas dan akhirnya membuat pesawat dapat terbang. Yang kedua adalah pada alat penyemprot. Pada alat penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya, akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tandon tempat cairan sehingga cairan di dalam tandon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Selanjutnya adalah pada karburator kendaraan. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah.
Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Selanjutnya adalah pada cerobong asap. Asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan dalam ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Penerapan dari hukum Bernoulli yang terakhir ialah ketika kita mengendarai sepeda motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh akan besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh akan menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga baju kamu bisa menjadi menggembung. Demikianlah presentasi mengenai hukum Bernoulli yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.